Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyudha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku, jamaah majelis ilmu kajian rutin yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini tentu merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan pada kita, di mana alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak anugerah, dan salah satu anugerah itu adalah dimudahkannya kita untuk mengikuti daripada majelis ilmu, ya. Dan ini tentu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, artinya Allah jatuh cinta kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfikihkan hatinya. Memfikirkan itu apa maksudnya? Merobek jantungnya, meletakkan magnet cinta di dalam hatinya untuk mencintai daripada yang namanya majelis ilmu. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kaitan itu kita tidak berpanjang dan tidak berlebar. Insyaallah kita akan langsung mempelajari kajian kita hari ini sesuai dengan tema. Insyaallah akan membahas salah satu sahabat Nabi tercinta, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan belajar sejarah. Kalau sejarah itu biasanya agak sedikit panjang penjelasannya, tapi kita akan coba poin per poin aja biar lebih fokus, ya. Yang pertama, nama beliau bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya. Jadi sebenarnya itu bukan nama asli itu. Orang Arab tuh kalau di depannya Abu itu biasanya kunyah. Kunyah itu apa ya? Nama samaran, inisial. Depannya dikasih Abu begitu. Biasanya sih menggunakan nama anak. Ya, misal contoh Nabi dijuluki Abul Qasim, bapaknya Qasim. Karena anak pertama Nabi namanya Qasim. Ustadz ini anak pertama namanya Wildan, makanya Ustadz dijuluki Abu Wildan. Ada orang anak pertama namanya Gosok, panggilannya Abu. Apalagi anak pertama namanya Vulkanik. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi ya, berkaitan dengan yang namanya atau yang depannya Abu. Nah, ini kunyah. Nama kunyahnya lebih terkenal daripada nama aslinya. Nama beliau sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi, At-Taimi itu suku beliau bernama Abdullah, tapi nggak ada yang tahu. Coba tanyain orang sebalik papan. Adakan sosial eksperimen. Ada yang tahu nggak nama aslinya Abu Bakar? Ya, kalau ada yang tahu nih, Ustadz aja beli tiket berlibur keluar kota. Ya, ke Penajam naik klotok. Jadi teman-teman yang berbahagia, nama asli beliau sebenarnya siapa tadi? Muhammad Topo. Abdullah bin Utsman At-Taimi. Ya, namanya Abdullah bin Utsman. Beliau adalah bertemu nasabnya pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Jadi sebenarnya masih satu garis keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jalurnya di kakek yang agak tinggi, artinya lumayan jauh.
Baik teman-teman, untuk kunyah, nama julukan, kenapa beliau dijulukin dengan Abu Bakar? Teman-teman yang berbahagia, Bakar itu ternyata nama dari onta kecil. Waktu beliau masih kecil, bapaknya itu punya banyak onta dan beliau suka ngerawat anak-anak onta. Makanya dijuluki Abu Bakar, bapaknya onta kecil, maksudnya penyayang. Sama kayak Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Abu Hurairah bapaknya kucing, maksudnya penyayang kucing. Abu Janda berarti penyayang janda. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Janda yang mana? Aduh, nggak gaul kalian ini ya. Baik teman-teman yang berbahagia, itu julukan beliau. Pertama namanya Abu Bakar. Julukan lainnya beliau dijuluki dengan Atik. Ya, Atik itu Pak Ustadz artinya adalah tampan. Karena memang wajah beliau putih cerah. Ya kalau kalian susah membayangkan ya lihat wajah Ustadz lah. Ya. Ya, ketawanya kayak melecehkan ini. Dia kayak ketawa kayak menghina. Iya. Kalau yang lain itu kan ketawa-ketawa geli. Kalau ini enggak. Iya, nggak usah dimasukin hati. Bercanda. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berwajah tampan, makanya diberi julukan Atiq, yang wajahnya sumringah. Ya, nama ketiga beliau juga dijuluki dengan As-Siddiq. Siddiq artinya orang yang membenarkan, karena beliau menjadi satu-satunya orang yang percaya Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Di saat semua orang-orang Quraisy menafikan Muhammad, bahkan yang udah Islam. Kamu pikir kita bego? Masa dari Makkah menuju Palestina yang harusnya ditempuh 1 bulan, ini Nabi tempuh hanya dalam waktu 1 malam? Gak mungkin lah Muhammad. Kau pikir kamu ini bego gitu kan? Tapi Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau engkau yang ngomong, ya kalau engkau yang ngomong ya Rasulullah, imanku bukan cuma iman biasa, tapi sudah berbuah menjadi cinta. Dan kalau udah cinta, jangankan tidak masuk akal, ya kan, tai kucing rasa coklat. Itu namanya kalau orang udah beriman begitu. Orang udah percaya seperti itu teman-teman jatuhnya ya, Masya Allah. Makanya ketika teman-teman yang berbahagia, beliau ditanya, Abu Bakar, temanmu Muhammad sudah ngaku-ngaku ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 malam. Apa kata Abu Bakar? In kana qala faqad sadaqa. Jika memang dia yang berkata, artinya Muhammad yang berkata, maka dia adalah orang yang benar. Logikanya Abu Bakar tuh simpel aja. Aku udah kenal Muhammad dari kecil. Sampai beliau udah berusia, mohon maaf, 40 tahun. Beliau diangkat kan umurnya 40 tahun. Diangkat jadi Nabi. Kata Abu Bakar, aku berteman dengan Muhammad sebelum dia menjadi Nabi. Untuk hal yang kecil aja, aku nggak pernah menemukan Muhammad berbohong. Bagaimana mungkin aku bisa percaya Muhammad berbohong untuk perkara sebesar ini? Jadi logikanya keren banget Abu Bakar. Pokoknya beliau bilang, memang nggak masuk akal sih dari Mekah ke Palestina 1 malam. Tapi kalau Muhammad yang ngomong, orang dia yang kecil aja nggak pernah bohong, apalagi dalam perkara yang besar-besar. Muhammad sangat menjaga lisan, sangat menjaga bicara. Seperti MC yang ngomongnya dikit aja. Ya. Kayak gitu kalau MC nggak digaji itu. Baru mangap aja, ustadz aja belum kering, bibir ngeliatin. Ya, dia udah selesai jadi MC. Baiklah. Jadi teman-teman yang berbahagia, sampai Allah akhirnya memuji beliau dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Di dalam hadis, dalam Al-Quran surat Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mereka yang datang setelahnya dengan kebenaran dan membenarkan. Dia percaya dan membenarkan. Para sahabat waktu itu udah beriman pada Nabi, tapi mereka belum bisa membenarkan ucapan Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia percaya pada Nabi dan membenarkan walaupun ucapan itu nggak masuk akal. Pelajarannya apa? Pelajarannya gampang. Pelajaran jadi orang Islam gak usah banyak ngomong. Anda memperdebatkan, tapi kadang-kadang Anda salah-salah sendiri, malu-malu sendiri. Contoh ya,
saya kasih logika, saya kasih penjelasan. Itu juga kalau kalian mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Bercanda. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi ceritanya tuh begini. Jadi begini ceritanya. Kan diceritakan suatu ketika begini. Ketika begini ceritanya, waktu itu ada sebuah hadis. Nabi bilang, kalau datang kepadamu, misalnya ini pada minuman, idza dakhala alaihi dzubab, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum. Jika ada lalat masuk ke dalam wadah minum kalian, kata Nabi, jangan dibuang lalatnya, tapi tenggelamkan dulu, kemudian diangkat, kemudian lalat dibuang, air diminum. Jangan terbalik, air dibuang, lalat dimakan. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya, kenapa? Kata Nabi, dengerin, fa inna fi akhadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaun. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, tapi di sisi lain sayap itu ternyata ada obatnya. Penasaran itu ilmuwan itu, apa iya benar gitu ya? Apa ya benar kalau memang sayap lalat yang jorok itu ada obatnya? Diteliti, dan subhanallah, salah. Ternyata lalat sayap kanannya bakteri, namanya saya lupa bakteri apa begitu. Lalat kiri sayapnya juga bakteri. Jadi dua bakteri yang berbeda. Kata Nabi tadi, satu ada penyakit, satu ada obatnya. Nah sekarang pertanyaannya, mana Pak Ustadz? Buktinya itu dua-duanya bakteri, penelitian membuktikan. Bertahun-tahun mereka menyalahkan Nabi Muhammad, dan ternyata jawaban ilmiah itu ditemukan. Justru berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun setelah mereka membuli Rasulullah SAW. Memang dua sayap itu mengandung bakteri, tidak sesuai fakta yang disampaikan Rasulullah. Tetapi ketika ditemukan pada satu titik yang sama, teman-teman yang berbahagia, apabila bakteri A dipertemukan dengan bakteri B, secara alami terjadi proses sterilisasi, yang akhirnya bakteri ini seakan-akan menetralisir bakteri yang lain. Bakteri yang ini menetralisir sehingga memiliki angka 0, menetralisir air yang terkena bakteri. Ibaratnya matematika itu min kali min kejebur, min kali min, min kali min. Iya, coba sekarang Ustaz tanya. Ternyata setelah diteliti kayak gitu teman-teman. Awalnya Nabi dibully, duanya bakteri. Betul, emang dua-duanya bakteri. Karena Nabi bilang kalau kemasukan lalat jangan dibuang, tenggelamkan. Maksudnya apa? Ya biar saling menetralisir antara satu dengan lainnya. Nah kayak gitu tuh Ustaz mau tanya sama kalian. Apa mungkin ilmu kayak gitu tuh diciptakan seorang Muhammad yang hidup ribuan tahun yang lalu tanpa ada sekolah, tanpa ada pendidikan ilmiah, tapi Rasul sudah tahu itu. Nah itu teman-teman yang membuat Abu Bakar akhirnya mengimani Rasulullah, mensidik, mengiyakan, walaupun nggak sesuai dengan logika. Loh begitu loh, kalau udah cinta Allah, udah buang logika. Tapi kita ini nggak mungkin mencintai tanpa logika. Loh, Anda nggak pernah dengar cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Begitulah kata Agnes Monica. Walaupun dia mau nikah, saya tidak mau nikah sama dia. Dia kan namanya Agnes Monica. Saya nggak mau nikah sama dia. Ya kan, karena berbeda agama. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagian punya istri kayak Agnes Monica, pusing kepala Ustadz. Pulang pengajian gitu, selamat datang lagi. Iya. Pusinglah kepala Ustadz ini. Jadi gitu, Masya Allah. Jadi jelas ya sifat siddiq daripada Abu Bakar. Udah dapat 3 nama tadi, Abu Bakar, As-Siddiq, Al-Atiq. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah naik gunung Uhud. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Nabi
merasakan gunung Uhud itu bergetar. Dengerin apa kata Nabi, ya Uhudah, hai Uhud, athbit, diamlah, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Dengerin, karena di atasmu ada nabi, maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Wasiddiq, dan sang pembenar, maksudnya siapa? Abu Bakar. Wasyahidan, dan 2 orang yang syahid mati di jalan Allah. Dan itu maksudnya adalah Umar dan Utsman, karena kan berempat naiknya. Teman-teman perhatiin, Nabi seakan-akan sudah bisa membaca bahwa di antara kami berempat yang matinya terbunuh tidak normal itu 2, Umar sama Utsman. Kenapa Nabi nggak bilang di atasmu ada Nabi dan ada 3 syahid? Enggak, syahidnya cuma 2. Abu Bakar nggak disebut syahid. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, termasuk yang ribut aja nggak selesai-selesai yang dirahmati Allah, ya. Jadi teman-teman, dia itu sopan, dia menjauh kan, maksudnya biar nggak mengganggu, tapi suaranya kan balik ke sini. Astagfirullah. Jadi seperti itu, teman-teman yang berbahagia, ya begitu. Baik. Oke, jamaah yang dirahmati Allah. Namanya udah ya, berarti selesai ya. Intinya Nabi sendiri menjuluki beliau dengan syahid. Sekarang yang poin kedua, kelahiran. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Tahun gajah itu tahun kelahirannya Rasulullah. Disebut tahun gajah karena waktu itu apa? Abraha menyerang Ka'bah pakai gajah. Makanya disebut tahun gajah. Coba Abraha nyerangnya pakai tank, maka disebut tahun. Jadi Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, disitulah Nabi Muhammad SAW lahir 2 tahun 6 bulan. Berarti sebenarnya jaraknya antara Nabi dengan Abu Bakar itu ya dekat. Loh, 2 tahun itu kan enggak terlalu kelihatan itu. Kayak anak saya misalnya yang 1 sama yang nomor 2 itu beda 2 tahun. Ya kalau sekarang ini udah jalan udah kayak saudara kembar, nggak kelihatan gedenya. Jadi selisihnya cuma 2 tahun. Dan mohon maaf ya, kalau Imam Ali beriman sama Nabi wajar. Artinya kalau wibawa, ya sama kayak kalian gini lah. Kalian mau dengerin kajian Ustadz, jadi murid Ustadz itu wajar. Karena memang de facto kita beda usia. Kecuali yang di pojok itu kayaknya mirip-mirip aja, ya. Jadi teman-teman, yang di pojok itu maksudnya pojok Balikpapan, Balikpapan Barat maksudnya. Jangan tersinggung, bercanda ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dengerin Ustaz. Secara umur kayak begini, misalnya Ustaz bentak-bentak, kalian biasa aja. Emang beda umur begitu kan. Tapi mohon maaf teman-teman, coba kebayang kalau misalnya seumuran sama Ustadz atau bahkan lebih tua dari Ustadz, kemudian Ustadz bentak-bentak, ya pasti tersinggung lah. Nah kan logikanya begitu aja. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon dimaafkan. Kita cukupi sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Ya, Al-Fatihah. Ada yang datang. Boleh. Boleh Ustaz tambahin dikit boleh ya? Ya Allah, kasihan ya dia baru datang. Jadi teman-teman, kita tambahin dikit lah, kasihan. Nanti nangis dia, kasihan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Ngakunya Islam taat, pengajian datang telat, cuat. Maka sahabat-sahabatku yang berbahagia, 2 tahun 6 bulan ya bedanya sama Nabi ya. Berarti masih kayak seumuran aja sih. Dan tadi Ustaz udah bilang, beda beriman sama orang yang notabene-nya adalah apa? Adalah orang yang seumuran. Susah. Makanya kalau beda umur enak, ya kan? Karena secara de facto wibawa udah kalah wibawa. Tapi ini kan seumuran sama Nabi Muhammad. Abu Bakar ini hanya 2 tahun
6 bulan, teman-teman. Nah, maka berangkat dari situ, kalau menurut Ustadz keren banget itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ciri. Penasaran kan melihat Abu Bakar seperti apa? Memang di dalam Islam itu nggak boleh menggambar ya, nggak boleh. Tapi menggambarkan boleh. Apa bedanya menggambar dengan menggambarkan? Beda. Kalau menggambarkan ada lukisannya. Nggak boleh, hukumnya haram. Menggambar, melukis manusia, makhluk hidup ataupun hewan. Jadi kayak model ada lukisan. Kalau foto beda. Tapi kalau lukisan haram hukumnya. Untuk manusia sama ngomong binatangnya nggak usah ngeliat muka saya ya. Bahasa kalian dengar nggak nadanya? Binatang. Sakit hati lah kita ini ya kan. Manusia dan binatang gitu loh. Dan binatang. Ajak kelahi orang ini. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi seperti itu. Maka teman-teman yang berbahagia, melukis makhluk hidup hukumnya haram. Ya, kalau lukisan pohon boleh. Lukisan gunung boleh. Lukisan abstrak, tuh lukisan abstrak, gak apa-apa. Ya, tapi itu bukan lukisan asli. Ya itu abstrak atau kopi atau apapun namanya, kan abstrak itu memang kan menyerupai bentuk, cuman dia kan nggak sesuai dengan gambar sesungguhnya. Ya memang beda sih, itu kayaknya yang di Shopee yang 20 ribuan itu. Ya tahu lah. Kalian pikir mentang-mentang saya ustadz terus saya tinggal di atas pohon gitu. Iya, yang paketan tahu saya 80 ribu kan. Gratis ongkir kan. Aduh. Jadi teman-teman mau belanja aja nunggu tanggal sama bulan harus sama. 10-10 gratis ongkir. Tuh maksudnya. Oke, teman-teman yang berbahagia, nggak boleh kalau melukis, menggambar nggak boleh. Tapi kalau menggambarkan boleh. Ini saat gambarkan Abu Bakar ya. Beliau bayangkan aja. Pertama berkulit putih. Jadi beliau tuh kenapa disebut Atik, yang gagah ganteng, karena kulitnya putih banget. Bertubuh kurus. Ya, bertubuh kurus. Berambut lebat. Anda bayangkan orangnya tinggi, kurus, putih, rambutnya lebat. Kemudian teman-teman wajahnya pun nampak kurus. Ya, mirip-mirip kayak ala-ala Pak Jokowi lah. Cuman versi muda yang ganteng ya. Bukan yang begini. Jadi siapa sih artis yang kurus tinggi, Bu? Mbak, biar enak, jangan Pak Jokowi lah, nggak enak gambarinnya. Siapa? Orang laki-laki kok lu cinta itu. Nah, ini kan Abu Bakar. Ngapain ke perempuan? Lihat, siapa artis, dia kurus, tinggi, putih, sorot mata tajam, hidung mancung, rambutnya tebal lebat begitu. Lah, di masa itu masih gempal badannya. Nah, orang dia CS saya yang mana bisa dibohong. Nggak ada ya, kalian nggak tahu ya? Bolehlah, Reza masih masuk lah, dia agak lencir tinggi gitu. Ya, jadi teman-teman, kenapa enggak bilang Agus Selhuda ya? Baiklah. Yang ngomong Agus Selhuda tadi tolong surat taubat ya. Itu fitnah yang keji. Oke, beliau suka menggunakan henna. Henna itu yang pewarna rambut. Ya, pacar. Jadi rambut beliau itu agak merah, jadi orangnya kurus, tinggi, rambutnya tebal, agak dikasih merah-merah begitu. Ya, Bunda Aisyah menyifati ayahnya sendiri, ayahku seorang yang berkulit putih, kurus, tipis, kedua pelipisnya kecil, pinggangnya memang karena kurus tadi itu. Wajahnya selalu berkeringat, artinya memang beliau agak termenggah-menggah begitu. Matanya hitam, dahinya lebar, tidak bisa bersajak, artinya orangnya apa adanya, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan henna. Ya, seperti itu. Duh, ganteng banget ya. Makanya begitu tinggi, makanya beliau tuh berwibawa.
Emang wajah-wajah yang kayak gitu kurus-kurus ala-ala Pak Jokowi itu berwibawa dia. Padahal dia orangnya kurus kecil gitu ya. Tapi berwibawa gitu. Memang ada aura ya. Aura itu bukan masalah kekuatan tubuh. Mohon maaf, ada misalnya ulama sepuh di balik papan, atau nggak usah jauh-jauh lah, misalnya wakil presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mohon maaf kalau nggak suruh ngomong dibandingkan dengan Ustadz Agus. Bukannya sombong sih ya. Ya iya, tapi kan masalahnya Ustadz kalah wibawa. Iya, ada beberapa orang tuh dikasih Allah kelebihan dalam wibawa. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi gambarannya seperti itu. Jadi itu yang ketiga, bentuk fisik udah kita pelajari. Sekarang yang keempat, jasa-jasanya. Apa jasa-jasanya Abu Bakar Pak Ustadz? Yang pertama, mesti kalian rindu banget ya dengan suara itu. Yang pertama, kemarin ada teman dari Kongo itu berarti Afrika. Pak Ustadz, kami mengadakan kajian gitu. Kami rindu dengan Ustadz, katanya. Kan banyak juga Ustadz di sana, anak-anak mahasiswa. Tapi mereka nggak bisa. Yang pertama. Itu cuman Ustadz, itu hak ciptanya. Dengan itulah ya teman-teman, akhirnya banyak yang tergoda untuk mengikuti kajian. Aku benci pikiranmu. Jadi teman-teman yang berbahagia, diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini sahabat as-sabiqun al-awwalun ya, yang memeluk Islam pertama-pertama. Beliau mengatakan, di awal-awal Islam aku hanya melihat Nabi itu duduk dengan 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau boleh jujur, budak itu kalau masuk Islam wajar lah. Mereka kan komunitas orang-orang menderita ya, artinya mencari-cari solusi lah supaya mereka bisa menjadi lebih mulia. Dan Islam menjanjikan kemuliaan kepada para budak. Jadi waktu itu ada 5 orang budak. Tapi budak itu tidak ada harganya, nggak dihargai kita. 2 orang wanita, wanita itu kan biasa-biasa aja. Dari kalangan laki-laki, ternyata kata Ammar bin Yasir cuma 1, Abu Bakar doang yang beriman kepada Rasulullah. Jadi beliau ini Masya Allah orang yang pertama kali mengikrarkan masuk Islam dari kalangan laki-laki. Itu yang dimuliakan Allah dalam surah At-Taubah yang 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah as-sabiqunal awwalun dari kelompok muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan mereka adalah orang-orang yang terlambat di belakangnya, baru datang ketika pengajian mau selesai ya. Ada apa? Saya lagi baca ayat ini. Oh, salah terjemahan. Astagfirullah. Astagfirullah, namanya manusia ya. Kan bisa salah ya. Bercanda. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan ihsan. Jadi artinya as-sabiqunal awwalun diikuti dengan sahabat-sahabat generasi berikutnya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah meridai mereka dan semoga mereka diridai oleh Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dengan sungai yang indah. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal ada di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalika fawzul azim. Itulah kemenangan yang sempurna. Ya, 1. Ini aja udah cukup sebenarnya untuk kita memuliakan Abu Bakar. Tapi ditambah lagi yang kedua, beliau yang menemani hijrah Nabi. Nggak sembarangan lah. Nggak sembarangan. Kalau kalian tahu nih misalnya, mohon maaf ya, kalian bisa bertemu dengan Pak Jokowi kan bahagia banget ya, sebagai presiden. Mau nggak kalian nemenin Pak Jokowi jalan-jalan? Pak Jokowi ke Balikpapan minta ditemenin, kalian disuruh ngajak temenin jalan-jalan. Mau banget Pak Ustadz. Tapi Badan Intelijen menyatakan bahwa hari ini Pak Jokowi sedang diincar bom. Mau nggak nemenin Pak Jokowi? Iya. Kenapa nggak jadi? Kenapa kalian nggak jadi nerima jalan-jalan sama Pak Jokowi? Walaupun dia presiden, tapi nyawa kita rencana bakal hilang ini. Nah, teman-teman,
yang dimuliakan Allah, begitulah dengan Nabi Muhammad sedang dalam ancaman akan dibunuh orang kafir. Abu Bakar tetap setia menemani Rasulullah. Waduh ya. Malah waktu itu ada kejadian unik nih, ada cerita waktu hijrah, waktu beliau di dalam gua. Ya, Nabi waktu itu masuk ke dalam gua. Nama guanya gua apa? Gua Sur. Beliau ketika masuk ke dalam gua Sur, apa yang terjadi teman-teman yang dimuliakan Allah? Waktu itu kan orang kafir nungguin di luar. Jadi nggak langsung sembunyi keluar, enggak, berhari-hari Nabi di dalam gua. Guanya kecil. Ketika itu Nabi lagi tidur, berbaring tidur di atas pahanya Abu Bakar. Insya Allah, Abu Bakar sambil duduk ngeliatin. Ternyata gua ini banyak dikelilingi lubang-lubang. Dan lubang di dalam gua di tengah padang pasir itu biasanya tempatnya apa? Ular. Tempatnya ular. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar nggak mau Nabi kenapa-napa. Ada 10 lubang sama beliau, kain mantelnya diambil, dirobekin, masukin. Maksudnya biar kalau ada ular nggak bisa keluar. Masukin. 9, tinggal 1, kainnya habis. Pikir Abu Bakar ya mungkin dari 9 ini kalaupun ada ular ya nggak mungkin yang 1 inilah. Ditutuplah sama beliau pakai jempol kakinya. Ternyata justru yang ada jempol kakinya adalah tempatnya ular. Yang 9 tadi zong. Lah ular di lubang pintunya ditutupin pakai jempol kaki. Kata ular, umma ai. Kada dakwi bawahnya, pujar. Kata ular, iya kira-kira apa? Ini patuk lah, masa dijilat-jilat gitu doang. Iya, dipatuk lah sama si ular. Yang hebat, teman-teman, Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun. Ya, beliau bertahan menahan rasa sakit yang luar biasa, dan rasa sakit yang tidak terungkapkan dengan kata itu keluar menjadi tetesan rasa dalam bentuk tetes air mata, sehingga air mata itu mengalir dan jatuh ke pipinya Rasulullah. Dan ketika Nabi terbangun, kenapa sahabatku engkau menangis? Aku digigit ular ya. Kenapa kau tidak teriak? Kata Abu Bakar, ya Rasul, bagaimana mungkin aku teriak? Bagaimana mungkin aku bergerak? Sedangkan engkau tidur dengan begitu nyenyak. Aku tidak mungkin membangunkan tidurmu, ya Rasulullah. Itu namanya cinta, itu begitu. Jadi gigit ular pun tidak ada rasanya. Jadi orang Islam suruh korban dikit aja ngeluh. Apa ngeluh? Kalau punya masalah tuh lawan, santai aja. Ya teman-teman ya, semua masalah itu pasti akan berlalu kok. Ustaz tuh setiap kali mendapati masalah selalu bilang begini, ya Allah, aku pernah melewati masalah yang lebih berat dari ini, dan aku udah lewat dari masalah-masalah yang lalu. Sekarang menghadapi masalah yang baru, apa bedanya dengan kemarin? Sama aja. Ya kan? Ya dong? Yalah? Ya kalau? Gitu ya teman-teman. Seperti itu gambarannya. Itu kedahsyatan yang kedua. Selain beliau orang pertama kali masuk Islam, yang kedua beliau hijrah. Yang ketiga ketegaran Abu Bakar di saat beliau Nabi wafat. Wih, mantap teman-teman. Ngeri. Dah. Kemudian berikutnya. Yang keempat. Yang mana? Emang Ustaz tadi ngomong apaan sih? Kayak gini nih, kalian sih minum kopi diminum sendiri gak bagi-bagi. Jadi Ustaz ngantuk kan? Iya. Ustaz susu aja. Ustaz udah sering minum susu. Susu di rumah itu loh. Susu cap nona. Biasa aja dong, mentang-mentang punya susu. Maka teman-teman yang berbahagia, ini otaknya pasti traveling semua. Aku benci pikiranmu ya. Di teman-teman saya ini ngantuk, jujur aja. Tanya itu Mas Bobi itu. Saya dari pagi baju saya sama apa beda? Sama, belum pulang saya dari subuh.
Subuh tadi Ustadz ke Sepegang Pratama nemenin Harigato Hai ya. Ustadz siapa sih namanya tadi itu? Sugimoto. Sugimoto Harigato. Tak kasih murah. Tak kasih murah. Tak pikir orang Jepang, ternyata orang dagangan. Tak kasih murah. Tak kasih murah. Kirain bahasa Jepang, ternyata dia jualan, maksudnya murah-murah, ini tak kasih murah. Ternyata orang dagang. Mana ada gratis, Ustadz aja dimintain uang juga. Ya kan? Itu tadi teman-teman yang berbahagia, beliau itu ngeri. Tadi itu kan terakhir kan? Kenapa ngeri Pak Ustadz? Jadi ketika terdengar kabar Rasulullah meninggal dunia itu, yang perempuan-perempuan menangis meratap di dalam rumah. Ya Rasulullah, suara Madinah itu pecah semuanya. Yang laki-laki di luar sambil menunduk menangis begitu. Datang Abu Bakar membawa pedang. Kata Abu Bakar, "Man qala ana Muhammadan qad mata illa alautu bi sayfi hadza." Barang siapa yang berkata Muhammad telah mati, ku penggal kepalanya dengan pedangnya ini. Rasul tidak mungkin mati. Rasul tidak mungkin mati. Ini bukan artinya beliau menafikan mati. Beliau itu dalam kondisi bersedih. Sama kayak yang ada seorang perempuan, ibunya meninggal. Mama tidak mungkin meninggal, mama tidak mungkin mati, model gitu. Akhirnya waktu itu nggak ada satupun yang berani, karena Abu Bakar betul-betul udah pegang pedang. Tahu siapa yang berani? Lihat, ya Ustaz bilang tadi, kewibawaan mengalahkan kekuatan fisik. Mohon maaf teman-teman yang berbahagia. Jadi ceritanya begini, waktu itu akhirnya Abu Bakar datang. Rasulullah berbaring, Abu Bakar datang, beliau buka wajah, beliau memastikan apakah benar ini Rasulullah. Ketika dibuka, beliau menangis. Sambil menangis beliau bersumpah, wallahi demi Allah, innaka mayyitun, engkau telah meninggal ya Rasul, dan engkau tidak akan hidup untuk kedua kalinya. Dikecuplah kening Rasulullah. Ini juga dalil bahwa boleh mengecup kening mayat. Katanya kalau mayat udah mati tidak boleh dikecup keningnya. Boleh, walaupun perempuan laki Pak Ustadz, nggak masalah, suami istri silakan. Ya, siapapun yang hidupnya boleh mati, siapapun yang hidupnya boleh mencium, matinya boleh mencium. Udah kita kaidahnya. Jadi mencium mayat boleh. Suami Anda, bukan suami tetangga. Tetangga meninggal datang-datang mencium-cium aja. Walaupun udah mati kan istrinya curiga, keles. Apaan kok dia mencium-cium? Kamu siapa Mbak? Janda yang mana? Ya Allah ya. Akhirnya teman-teman yang berbahagia, disitulah beliau mengecup keningnya, beliau berkata, Nabi sudah tidak akan hidup lagi. Abu Bakar keluar, Umar masih bawa pedang sambil matanya merah. Abu Bakar berkata, ya ayuhan nas, hai manusia. Lihat bahasa Abu Bakar, orang wibawa tuh gitu, ngomongnya dikit tapi nyelekit, mantap begitu. Ya ayuhan nas, hai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad hari ini sudah mati. Wa man kana ya'budu rabba Muhammadin, tapi barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, fa innahu hayyun la yamut, sungguh dia hidup kekal untuk selama-lamanya. Artinya kalau kamu menyembah Muhammad udah selesai, enggak ada Muhammad hari ini. Tapi kalau kamu mau menyembah Tuhannya Muhammad, maka dia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Disitulah lantas beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan nabi yang sudah diutus sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau nanti kamu mati atau terbunuh Muhammad, apakah mereka akan berpaling dari agamamu? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Barang siapa yang hendak berbalik dari iman, enggak merugikan Allah apa-apa. Ya, jadi artinya dari ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad sudah meninggal, dan sebelum Nabi pun banyak nabi-nabi sebelumnya yang memang juga mereka sudah meninggal dunia. Insyaallah ya teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Dari sini kalau kita pelajari ya, sahabat-sahabatku, Umar langsung pingsan. Umar langsung pingsan, menundukkan kepalanya. Umar menunduk kepalanya.
Menunduk karena menangis, bukan sambil main HP di atas paha. Main HP di selangkangan pula. Takutnya hamil. Anaknya siapa? Anaknya Nokia. Anaknya Samsung. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, gitu tuh, main HP ditaruh selangkangan. Habis itu HP-nya dipinjam temannya. Halo. Kok baunya agak beda? Jadi teman-teman yang berbahagia itu maksudnya. Kemudian berikutnya, beliau pernah memerdekakan 70 budak di masa pra-Islam. Artinya masa awal-awal orang memeluk Islam. Jadi kenapa budak-budak itu banyak yang merdeka? Seperti contoh sebut aja Bilal bin Abdul Rabbah, itu amal jariahnya Abu Bakar. Gimana nggak jadi amal jariah Abu Bakar? Beliau memerdekakan budak itu teman-teman, 100 ekor onta. 1 ekor onta itu 35 juta. 35 kali 100 itu 3,5 M. Itu kaplingan merah-merah tuh habis, saya beli semua itu. Naluri marketingnya langsung keluar. Sama saya aja tadi ya. Naluri marketing itu namanya. Bagus ya. Bagus. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan tadi ceritanya budak. Ngomongin budak dia betulan serius. Kemudian berikutnya lagi, beliau menjadi menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi meninggal. Dan atas dasar itulah pula beliau disibukkan ya dengan melakukan perang Riddah. Apa perang Riddah itu Pak Ustadz? Perang murtad. Ya, jadi kenapa dijadikan perang murtad? Karena waktu itu banyak nabi-nabi palsu. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, saya ulangi lagi, banyak nabi-nabi palsu, di mana nabi-nabi tersebut, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi-nabi palsu tersebut itu mengaku-ngaku menjadi apa namanya, ya sebut aja istilah mereka, menjadi nabi, pengen punya dapat kedudukan, jabatan. Padahal na'udzubillah sebenarnya mereka itu bukanlah apa-apa, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, Ustadz tidak memperpanjang itu tadi sejarah tentang Abu Bakar. Seperti biasa, tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan. Silakan, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Suruh tanya malah lirik-lirikan. Ya, Ibu mau tanya? Males cuma air putih. Kalau itu alasannya orang nggak punya dana tuh begitu. Kurangi manis-manisan. Baik. Kalau kita mau nggak bisa ngurangin manis, sudah natural, Bu. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya ini masalah apakah ada hadis yang menyatakan kalau itu berada di neraka. Baik, jadi begini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru saya ditanya tentang hal itu, beliau tersenyum, kata beliau, hada syai'un la yanfa bi ilmihi wa la yadurul jahilu bi jahlihi. Ini adalah perkara yang kalau orang pinter, artinya orang mengetahui tentang ini nggak ada manfaatnya. Kalau orang bodoh terhadap perkara ini juga nggak ada mudorotnya. Artinya itu nggak nyentuh ke kita sama sekali. Itu poinnya. Memang betul ada hadis. Ketika itu Nabi lagi berkhutbah, Nabi mengatakan bertemu dengan seorang sahabat ini berkata, "Aina abi ya Rasulullah, di mana bapakku berada?" Bapaknya ini mati dalam kondisi kafir. Kata Nabi, "Wa finnar," dia di neraka.
Ketika Nabi bilang begitu, sahabat ini kayak tersinggung, keluarlah dia. Sama Nabi dipanggil, sini. Inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu ada di neraka. Hadis ini kemudian dipahami secara mental oleh beberapa kelompok dengan mengatakan bahwa bapak Nabi memang di neraka. Bapak ibu Nabi dua-duanya di neraka karena termasuk orang kafir. Tapi kelompok yang kedua memahaminya tidak seperti itu. Kenapa? Ini harus ditakwil bahwa abi bapakku di sini bukan bapak tetapi paman, karena paman itu sering digunakan dengan menggunakan bahasa bapak. Maksud Nabi adalah Abu Thalib, paman Nabi yang bernama Abu Thalib memang mati dalam kondisi kafir. Sedangkan kenapa harus ditakwil seperti itu? Karena kita harus menyesuaikan dengan ini kaidah bahwa Allah tidak mungkin mengazab suatu kaum sampai ada orang yang datang kepadanya, nabi yang diutus kepadanya. Ya, begitu ya di Quran ya. Allah katakan kami tidak akan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa fihim rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang utusan. Sekarang saya tanya, waktu zamannya Abdullah, bapaknya Nabi hidup, emang nabinya siapa waktu itu? Nggak. Karena ajaran Isa sudah terputus dengan khurafat, dengan waktu itu dengan menyembah Isa sebagai Tuhan. Udah nggak ada lagi ajaran Nabi Isa pada saat itu. Nah, itu yang disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu masa jeda. Di situ kata para ulama mereka tidak akan diazab di dalam api neraka. Adapun hadis tadi harus ditakwil seperti itu tadi. Ya, teman-teman yang berbahagia dengan kata bahwa memang yang dimaksudkan bapak dalam hadis tersebut adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Masih lanjut yang tadi kan kekosongan Nabi di zaman sekarang, bagaimana jika orang-orang di pelosok, jadi mereka nggak menjamak agama Islam, nggak sampai ke sana, dan mereka juga ketinggalan teknologi, itu bagaimana dengan Baik. Baik, tergantung. Kalau dia sudah berikhtiar dengan berupaya mencari kebenaran, tapi memang keterbatasan sehingga mereka mungkin tinggal di sebuah hutan yang tidak ada jalan kecuali menuju ke kota yang cukup jauh dan tidak ada hidayah sama sekali, masuklah di situ alul fatrah. Tapi kalau kata para ulama kan zaman sekarang ini susah nyari alul fatrah. Kenapa? Anda tahu suku Badui? Tahu suku Badui yang di daerah Sumatera pedalaman itu? Itu aja sekarang sudah pakai sinyal kok. Ini bukan di YouTube itu, mereka udah pakai sinyal, udah ngerti sinyal itu. Dan pemerintah udah mulai masuk ke dalamnya. Termasuk suku Dayak pedalaman juga udah mulai pakai sinyal sekarang. Jadi berangkat dari situ, kalau tergambar ya tergambar aja. Cuman pasti minim sekali, sangat jarang. Kecuali kalau emang dia, mohon maaf ya, nggak niat. Dia bisa, tapi dia nggak mau mengekses. Yaitu nanti hukumannya dia yang diazab oleh Allah. Begitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Putih biru, putih abu-abu. Ayo komunitas adik-adik sebelum nenek-nenek. Kok nggak ada yang cowok sih ini? Oh, ke lapangan. Lima, 4, 3, 2, 1, 0,99. Baik, kalau tidak ada, tidak dipaksa ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah dari yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Untuk itu silakan buat teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, karena nggak ada yang bertanya, kita cukupi sekian ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Kita cukupi sekian dan silakan kalau ada yang mau bertanya. Kapan selesainya? Baik, kita tutup dengan berdoa. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa min alina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.